Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Mutiara Murad Salasa dari NIM dengan NIM 54. Dan saya Adi Radila dengan NIM 55. Di sini kita akan menunjukkan hasil dari tugas yang sudah kita buat, yaitu kalkulator UI dengan membahas tentang turunan numerik dengan menggunakan metode pendekatan hampiran selisih mundur. Nah, ini adalah PPT yang sudah kita buat tentang turunan numerik. Jadi di pendekatan hampiran selisih mundur ini merupakan rumus umum yang ada di turunan numerik pendekatan hampiran selisih mundur. Nah, ini adalah pengertian mengapa turunan numerik itu hal yang kita buat kan. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mencari X, itu kan kita harusnya menggunakan turunan analitik supaya hasil dari X tersebut itu hasilnya bulat. Cuman di turunan numerik ini kita menggunakan pendekatan. Jadi kalau misal nanti hasilnya X, berarti yang lebih dekat dengan angka X itu, yang lebih dekat dengan angka 11 itu apa gitu. Gitu. Di sini ada beberapa pendekatan, ada tiga pendekatan turunan numerik, tapi di sini kita hanya akan membahas tentang selisih mundur. Nah, ini adalah beberapa turunan yang sudah kita buat di kalkulator kita, yaitu turunan sampai ke turunan kelima. Ada turunan 1, 2, 3, dan juga sampai 5, 4, 5. Ini merupakan notasi yang dipakai, yaitu ada titik, nilai fungsi, langkah, dan tujuan. Di titik ini ada X, atau kemudian ada X min H, dan seterusnya. Untuk nilai fungsi bisa F sama dengan Fx, F1 sama dengan Fx min H, dan seterusnya. Kemudian untuk langkah ini merupakan H sama dengan jarak antar titik data. Tujuannya kita mencari Fn X N sama dengan 1 sampai 5. Lanjut, ini adalah turunan pertama. Nah, rumus dari turunan pertama ini adalah fx0 dikurangi fx0 min H per H. Ini adalah rumus dari turunan pertama. Untuk turunan kedua sebenarnya rumusnya hampir sama, cuman ditambah dengan fx min 2h, dan untuk dibagi H pangkat 2. Nah, kalau turunan ke-4 dan ke-5 itu sama, tinggal ditambahi sesuai dengan turunan tadi. Jadi kalau misal turunan ketiga ya H3, turunan ke-4 ya H4, turunan ke-5 ya H5 gitu. Ya ini seperti ini adalah apa ya, rumus dari turunan pertama sampai turunan kelima. Next. Selanjutnya yaitu langkah perhitungan manual. Mungkin kita bisa langsung menjelaskan tentang perhitungan manual. Iya, sebentar. Mungkin ini ya PPT dari kita. Jadi kesimpulan dari semua apa ya sistem yang sudah kita buat itu, turunan numerik itu dipakai ketika turunan analitik sulit atau data hanya berupa tabel. Jadi selisih mundur itu memakai titik x0 dan titik-titik sebelumnya. Rumus dasar turunan pertama adalah F0 dikurangi F-1 per H. Rumus turunan tinggi mengikuti pola koefisien selisih mundur berulang. Hasilnya merupakan hampiran, sehingga bisa berbeda sedikit dari nilai ekstra. Ya, mungkin kita langsung lanjut ya ke ke coding. Iya, ke aplikasi yang sudah kita buat. Kita lanjut ke coding terlebih dahulu. Ya, ini kita memakai Python. Kita langsung tunjukin ya hasilnya. Kita pakai kalkulator UI. Nah, di tampilan pertama saat kita mengeran source code kita, itu ada pengertian sedikit tentang kalkulator turunan numerik itu seperti apa, terus hampiran apa, metode apa yang kita pakai. Di sini kita memakai metode selisih mundur. Dan juga ada beberapa fitur di hampiran selisih mundur ini kita memakai turunan 1 sampai 5. Jadi di sini ada beberapa fitur dari turunan 1 sampai turunan 5. Ya, kita mulai dulu ya dari turunan ke 1, kita coba terlebih dahulu.
setelah kita mengklik turunan pertama, langsung otomatis muncul contohnya. Ini bisa kita reset ya, bisa kita reset terus menginputkan data sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau ini kan mau ngetes aja, jadi kita langsung ke contoh aja. Kalau aku mau mencari x-nya itu 4, terus efeknya seperti ini, nilai hanya itu 0,1, langsung kita klik hitung. Nah, di bagian tengah sini sudah terdapat proses perhitungan dari kalkulator ini, dan di sebelah kanan ini merupakan hasil dari perhitungan, dan di bawahnya merupakan grafik yang dihasilkan. Nah, sebenarnya ini tuh di kalkulator ini tuh sebenarnya sudah termasuk manual juga ya. Soalnya ini kan prosesnya sudah ditampilkan secara apa ya? Secara detail dan jelas. Seperti ini hasil perhitungannya. Dan ini adalah hasil dari turunan pertama kita. Dari ini 10,9. Ini juga grafiknya sudah benar. Mana ini 4 itu nilai X-nya, biru itu ini ya. Biru untuk orang itu nilai fx-nya, dan biru itu untuk nilai fx min h. Nanti mungkin kita buktikan lagi di hitungan manual kita sendiri. Kita coba ke turunan kedua ya. Di turunan kedua, di bagian sini sudah terdapat rumus. Tentu saja rumusnya berbeda dari turunan pertama, yang dimana ditambah fx min 2h per h pangkat 2. Jadi coba kita hitung ya. Ini otomatis seperti tadi, karena kita tidak mau yang ini ya. Cuma buat contoh aja, kita hitung langsung. Di sini muncul prosesnya, perhitungan sama seperti perhitungan manual, dan juga di sini ada hasil dan juga grafiknya. Di sini adalah hasil akhirnya 15.4. Nah, ini adalah grafiknya sesuai ya dengan apa data yang kita inputkan. Seperti itu. Lanjut kita ke turunan ketiga. Sebenarnya sama seperti turunan 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada perbedaan di rumusnya saja. Ya, soal hasil sama prosesnya dan grafiknya juga sama. Mungkin di grafiknya hanya ketambahan fx x min 2h, dan kalau kita pakai turunan ketiga itu tambahan lagi fx min 3h. Seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Nanti kita cocokkan. Lanjut ke turunan keempat. Nah, ini hasilnya sama ya. Mungkin perhitungannya lebih panjang karena turunan keempat pasti rumusnya lebih panjang. Ya, seperti itu. Ini juga hasilnya, grafiknya juga lebih banyak ya gini. Lanjut ke turunan terakhir di kalkulator ini. Itu adalah keturunan kelima. Hasilnya sama seperti tadi. Prosesnya juga sama. Lebih panjang lagi ini pastinya. Ini ada fitur reset. Jadi kalau reset itu menghapus semua input. Kalau kita klik contoh, ini langsung muncul. Kita klik hitung, ini juga muncul. Kalau misal kita input data dari ini juga bisa. Nah, ini langsung masuk kayak gini, seperti itu. Selanjutnya mungkin kita akan menunjukkan perhitungan manual. Dan menyamakan hasil dari perhitungan manual yang di kalkulator kita sama perhitungan manual yang kita tulis sendiri. Ya, jadi ini untuk yang pertama itu langkah turunan pertama dulu ya. Ya. Ini kan tadi kita buka sih ya. Kita buka aplikasi ya, kita klik turunan pertama. Kita kan tadi contoh menghitung contoh. Ini hasilnya 10.9 ya. Kita buktikan. Untuk perhitungannya sendiri, inputannya sama seperti contoh, yaitu x2 plus 3x plus 2. Kemudian untuk nilai x-nya sama, untuk nilai x-nya 4, dan nilai hanya 0,1. Yang pertama yaitu menghitung fx terlebih dahulu.
kita masukkan X-nya ke nilai fx. Karena X-nya 4, jadi ya seperti ini perhitungannya. Nanti hasilnya itu 30. Mungkin kita cocokkan langsung aja kali ya. Ini hasil dari fx-nya itu ada di 30. Ini cocok ya, sesuai. Lalu Selanjutnya, menghitung fx min h, di mana h-nya 0,4 berarti nilai x-nya berubah menjadi 3,9. Jadi tinggal memasukkan 3,9 itu tadi ke nilai fx. ini nanti hasil akhirnya itu 11,7. 11,7 harusnya. Kita lihat. Oh, bukan 11,7. Ini loh. Ini nih yang 28 sehingga ini loh. Oh iya iya. 28,91. Ya. Ini sesuai nilai fx min h-nya itu 28,91. Lanjut kita substitusikan nilai tersebut ke rumus selisih mundur yaitu fx sama dengan fx min h per h. Nah, di sini hasil akhirnya itu 10,9. Nah, di perhitungan manual kita yang ada di kalkulator itu sama 10,9. Jadi bisa dibilang kalau perhitungan kita sesuai dengan hasil yang kita hitung sendiri dan buat di kalkulator. Ini grafiknya juga sesuai. Kita lanjut ke turunan kedua. Untuk di turunan kedua, cara penghitungnya pun sama. Yang pertama, mencari nilai efeknya dulu. Mencari nilai fx-nya. Di sini x-nya kan 2, terus hanya juga sama 0,1. Hasil dari nilai fx-nya yaitu 15. Ya, hasil dari nilai fx-nya ini 15 dan juga hasil dari nilai fx min h-nya ini 13,19. Kita coba lihat ya. Ini ya, Ya ini adalah nilai fx 15 sesuai dengan perhitungan kita sendiri. Nah ini adalah hasil fx min h sesuai dengan perhitungan kita. Dan karena ini turunan kedua jadi ada tambahan lagi yaitu nilai fx min 2h. Dan dimana di perhitungan manualnya hasilnya 11,512. Dan di sini sama 11,512. Nah hasil akhirnya nanti sebelumnya disubstitusi terlebih dahulu seperti tadi, memasukkan rumus. Setelah disubstitusi hasil akhirnya 15,4. Kita lihat sesuaikah dengan ini. Yap, 15,4 sesuai. Nah, kita coba, ini grafiknya juga sudah benar. Kita coba ke turunan ketiga. Nah, ini adalah hasilnya. Ini harusnya sama ya, fx-nya 2, 2, 2, 2. Ini 1, 2, 1. Kita langsung lihat ke hasil akhirnya. Di sini hasil akhirnya 32,4. Coba lihat perhitungan manualnya. Ini ya sesuai 32,4. Jadi langsung saja ke turunan keempat. Hitung hasil dari turunan keempat ini 156. Kita coba lihat. Ini hasilnya 156 sesuai dengan penulisan kita. Nah, grafiknya ini berubah-ubah ya. Jadi memang sistem kita tuh sangat sudah benar. Soalnya grafiknya juga sudah benar. Dan sangat lengkap juga. Yap, betul sekali. Lanjut ke turunan terakhir dari kalkulator yang sudah kita buat. Ini sama pastinya. Harusnya sama ya. Di sini 684. Dan hasilnya sama. Di sini juga 684. Seperti itu. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Dan ini adalah kalkulator kami. Mungkin kurang lebihnya bisa direvisi lagi.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Gendeng. Gendeng sih. Bisa. anjir. Berapa kali?